Kadang-kadang kita naruh kunci motor, kunci mobil aja. Pada saat kita mau pakai, kita mau jalan, bingung kita di mana tadi naruh kuncinya. Lupa itu, padahal belum berhari-hari, baru hitungan berapa jam kita sudah lupa. Akhirnya istri kita dimarah-marahin, mana kunci ini? Anak kita dimarah-marahin, mana kunci ini? Siapa yang pindahin? Dia lupa padahal. Kacamata lupa udah dipakai. Kacamata juga, di atas kacamatanya. Dia cari kemana kacamata? Enggak tuh ada di kepala dia. Lah itu apa? Manusia kayak begitu tuh. Sering gitu. Ya, tuh manusia kayak begitu tuh. Mungkin manusia tempatnya itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu karena karena kelupaan. Dia lupa. Wajar. Ini ketinggalan lupa. Ada istri ketinggalan dia lupa. Jamaah lagi ngisi bensin. Lagi dia ngisi bensin. Ya, udah penuh full di jalan. Istrinya teriak-teriak. Wah, di jalan baik, di tengah jalan baru dia inget lah. Mana bini gua, dia balik lagi. Bininya nungguin aja. Nanti istrinya gimana mas? Saya panggil lupa gua nanti tuh bayangin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, kaum muslimin dan muslimat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi malam kita telah menghadiri pengajian yang dipimpin oleh Kiai Haji Abu Ali yang menyampaikan topik tentang kesalahan atau perbuatan-perbuatan yang tidak dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun itu kesalahan yang biasanya berdosa ya. Ada beberapa kesalahan atau tindakan manusia yang tidak dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa penjelasan beliau? Mari kita ikuti pengajian yang yang tidak sempat untuk mengikuti pengajian tadi malam ya. Bisa menyimak lewat link yang satu ini. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Jarang di bulan Ramadan Allah bikin kita lupa. Akhirnya kita minum. Tadi minum teh es manis terus makan sepiring mableng tuh. Pakai rendang, pakai ayam, pakai amplak, pakai aking. Ngerokok dulu sebatang, sempat-sempatnya ngerokok. Baru inget dia, ya puasa ini ya. Manusia kencang itu. Kalau minum pernah temanku banyak banget. Habis itu, puasa ya? Jadi Itu nggak dihitung. Lanjutin puasanya, itu sedekah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu jarang orang yang kayak begitu. Itu rasa sayang Allah sama dia tuh. Allah Subhanahu wa taala kalau udah sayang sama orang, sama hambanya nih sayang sama hambanya. Hati nih hambanya jalannya agak nggak bener gitu ya, agak miring-miring, ditarik sama Allah kan benar. Allah kalau udah sayang gitu sama orang, dia cinta, dia sayang sama hambanya, dia miring-miring, agak PA dikit, dilurusin sama Allah. Kalau dia sayang kayak begitu Allah, dia cinta, ya. Jadi nggak selamanya dia dalam perjalanan kesesatan, nggak ditarik sama Allah. Makanya kita cari itu rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah, pasurono enak kita. Ya, gitu. Jadi kekeliruan, kesalahan yang nggak disengaja itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu. Lantaran apa? Lantaran Nabi kita. Dan ini rukhsah, satu keringanan. Dan ini nggak diberikan kepada umat terdahulu, enggak, hanya diberikan kepada umat Rasulullah, umat Nabi Muhammad. Makanya kita nikmat, salah satu nikmat kita yang terbesar buat kita menjadi umat Islam, umat Nabi. Amin. Itu nikmat yang terbesar. Nabi Musa aja pengen jadi umat Nabi. Nabi Musa, siapa yang gak kenal Nabi Musa? Kalamullah, langsung berbicara dengan Allah. Quran banyak isinya menceritakan Nabi Musa. Nabi Musa aja pengen dia jadi umat Nabi Muhammad tuh, Nabi Musa. Nah kita seharusnya bersyukur. Ya, salah satu nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita, salah satunya adalah kita menjadi umat Islam, umat Nabi kita. Itu deh nikmatnya. Dan insya Allah kata Rasul, umatku semuanya masuk surga. Ya, kecuali jangan jangan mempersekutukan Allah. Jangan mencari Tuhan selain Allah. Jangan mencari perlindungan kepada selain Allah.
Jangan minta tolong pada selain Allah. Tuh, jangan musyrik. Walaupun nanti harus ya mampir dulu ke neraka sesuai dengan kesalahan kita, sesuai dengan dosa-dosa kita yang nggak sholat, yang nggak puasa, yang nggak ngaji. Tapi dia masih tauhidnya bagus, imannya bagus, ya digecek dulu, bakar dulu tuh, udah dibakar, udah bersih, angkat, baru masukin ke dalam surganya Allah. Satu syaratnya jangan musyrik, jangan mempersekutukan Allah. Kemudian apa lagi? Jangan menghalalkan apa yang Allah haramkan, dan jangan mengharamkan apa yang Allah halalkan. Nah, ini salah satu rukhsah keringanan ya dari Allah kepada umat Rasulullah, al-khata', melakukan kekeliruan, kesalahan yang kada disengaja. Ya, salah yang tak disengaja. Wajar kan kita manusia? Wajar. Kita semua manusia punya keliruan, punya kesalahan. Pasti, siapa yang nggak pernah punya salah, punya dosa? Kita ini punya pasti salah dosa kita. Ada dosa yang terang-terangan, ada dosa yang tidak terang-terangan, ada dosa kita yang ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Aib kita ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu rasa sayang kita, cinta kita kepada Allah. Ya, di hadis yang sebelumnya kita sudah katakan, kalau kita punya saudara, dia punya aib, tutup aib saudara kita. Kenapa? Allah akan tutup aib kita dunia dan akhirat. Jangan dibongkar-bongkar aib saudara kita, malah apalagi diviralkan di media sosial. Jangan. Kan di media sosial kayak begitu sekarang kita tonton, kita lihat. Ya, ada seseorang punya aib, dia viralkan, dia bongkar aibnya. Enggak begitu dalam ajaran Islam, tutup. Ya, oh fulan dulunya pernah apa? Pernah mabuk. Jangan disebarkan, tutup. Apalagi contohnya Pak Surono, keliruan, kesalahan yang nggak disengaja gitu. Jangan di bulan Ramadan makan minum baik gitu. Contoh yang lain apa? Salah, nggak disengaja. Nabrak orang, apalagi naik pesawat jatuh. Nggak disengaja, sesuatu musibah yang kagak enak, nggak disengaja, itu dimaafkan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu takdir. Takdir rukun iman keempat, kelima. 6. Takdir rukun iman yang terakhir ya. Takdir baik maupun, jadi takdir dalam kehidupan kita nih, dalam kehidupan kita yang kita jalankan, kita pasti merasakan ada yang enak, ada yang nggak enak. Dalam hidup nih kita nih, enak sama yang kagak enak. Kadang hidup hati kita nih senang, kadang hati kita resah, agak enak. Itu takdir Allah. Jangan yang enak-enak aja kita imanin, oh ini takdir Allah. Duit banyak, pangkat jabatan tinggi, bisnis ini goal, dagangan lancar, oh ini mau ditakdir Allah. Tapi pada saat yang kagak enak, pahit, yang kita nggak siap menerimanya, itu pun takdir yang buruk. Kita harus percaya, kita yakini. Kan dalam hidup itu kita, ya kadang enak, kadang kagak enak hidup ini. Di dunia kayak begitu. Kayak fisik kita lah, kayak badan kita. Kadang badan kita lagi enak-enak nggak? Tapi saat lagi nggak enak, kagak enak. Sejam, 2 jam kemudian, kayak badan nggak enak. Itulah dunia. Nggak stabil badan kita. Nggak ada tuh orang yang sehari-harinya badan tuh enak, sehat, nggak ada. Atau ada orang dalam hidup dia, oh dia nggak punya masalah, nggak punya persoalan, itu bohong. Ya. Orang gila juga masalah, kegilaan itu jadi masalah. Cuman kalau orang gila mah nggak ada hukumannya dia. Orang gila ya, nggak wajib sholat orang gila. Orang gila wajib sholat nggak? Nggak wajib. Wajib nuntut ilmu nggak orang gila? Nggak wajib. Dia bebas. Ngebunuh orang aja nggak kena hukum dia. Ini orang gila nih, ngebunuh orang kena hukum nggak dia? Enggak, orang gila. Tuh, enakan jadi orang. Orang gila jadinya. Orang gila bebas hukum. Baik hukum dunia maupun hukum agama.
Lain lagi tuh kalau pura-pura tuh belaga gile kayak begitu. Kalau pura-pura gila itu belaga, itu mau belaga gile. Kalau mau dihukum kadang, kalau mau dihukum kan agak gila. Itu mau belaga gile gitu kan. Ini gila beneran gitu. Nggak kena hukum, dia nggak wajib sholat, nggak wajib puasa, nggak wajib ngaji, nggak gitu. Cuman yang kita suka bingung, dia sehat, gila kagak sehat, sholat kagak, padahal sehat kan. Nah itu kadang kita suka mikir gitu, kenapa dia sehat, dia kagak sholat gitu kan. Kalau dia batinnya nggak sehat. Batinnya nggak sehat. tadi belum dapat hidayah, dia bilang saya belum dapat hidayah, itu mau ada kewajiban. Ya jadi al-khata' kekeliruan, kesalahan yang kagak sengaja. Ini sering terjadi dalam kehidupan kita. Ya ini sering terjadi. Jadi kalau ada seseorang melakukan kesalahan kekeliruan kepada kita, dia nggak sengaja, dia nggak ada niat untuk sengaja, maafin. Ya kita maafin gitu. Kenapa? Karena kesalahan yang kagak disengaja. Kemudian apa lagi? Wanisyan, diampunin oleh Allah, dimaafkan oleh Allah. Wanisyan apa? Lupa. Kok tadi salah nih, nggak sengaja. Kalau sekarang anisyan, lupa. Dimaafin. Tadi anda udah sholat apa belum ya? Kan kita kadang suka lupa. Ya wajar lah manusia, makanya disebut manusia. Kan manusia itu asal kata dari nasiya yansa. Nasiya yansya, manusia itu isi makan, tempatnya lupa. Manusia itu tempatnya lupa. Iya yang namanya manusia, wajar tempatnya lupa. Saya tadi udah sholat apa belum? Lagi umur udah 60 ke atas tuh. Ya, kadang-kadang suka lupa, ya, suka banyak lupa. Udah kawin apa belum? Udah kawin apa belum? Udah. Dua kali. Iya, Rasulullah suka nggak lupa? Hah? Sering lupa itu. Itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa lupa. Itu. Ya. Kadang-kadang kita naruh kunci motor, kunci mobil aja. Pada saat kita mau pakai, kita mau jalan, bingung kita di mana tadi naruh kuncinya. Lupa itu, padahal belum berhari-hari, baru hitungan berapa jam itu sudah lupa. Akhirnya istri kita dimarah-marahin, mana kunci ini? Anak kita dimarah-marahin, mana kunci ini? Siapa yang pindahin? Dia lupa padahal. Kacamata lupa udah dipakai. Kacamata juga, di atas kacamatanya. Cari kemana kacamata? Enggak tuh ada di kepala dia. Lah itu manusia kayak begitu tuh. Sering gitu. Ya, tuh manusia kayak begitu tuh. Makanya manusia tempatnya itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu karena karena kelupaan. Lupa. Wajar. Ini ketinggalan lupa. Ada istri ketinggalan dia lupa. Jamaah lagi ngisi bensin. Lagi dia ngisi bensin. Ya, udah penuh full di jalan. Istrinya teriak-teriak. Wah, di jalan baik, di tengah jalan baru dia inget lah. Mana bini gua, dia balik lagi. Bininya nungguin aja. Nanti istrinya gimana mas? Saya panggil lupa gua katanya. Tuh bayangin. Pernah Pak Surono ngalamin? Ada ditinggal loh keluarga. Nah itulah manusia kayak begitu. Ya. Jadi wajar. Tapi satu untuk menghilangkan kelupaan. Baca Quran banyakin baca Quran. Makanya orang-orang hafiz, para penghafal Quran, mereka kuat hafalannya. Dan itu kebanyakan mereka di usia tuanya mereka jauh dari sifat lupa pikun. Itu salah satunya menghafal Al-Quran. Jadi karena dia terbiasa menghafal Al-Quran, itu dimaafkan oleh Allah lupa.
Apalagi contohnya lupa dalam sholat kita suka sering lupa. Udah rokaat apa? Ya, enaknya kalau sholat berjamaah jadi makmum enak tuh, jadi penumpang, udah kita ngikutin imam aja. Pokoknya salah lu yang tanggung jawab. Enaknya nih sholat berjamaah, salah satu enaknya sholat berjamaah kita jadi makmum, udah ikut aja, kita nggak usah ngapain-ngapain. Karena kalau misalnya salah, lu yang tanggung jawab, gua mah nggak tanggung jawab. Tuh enaknya tuh. Jadi kesalahan ditanggung oleh imam, oleh pemimpin, dia tanggung jawab tuh. Itu enaknya kayak begitu. Bahkan kalau di dalam mazhab Imam Abu Hanifah ya, sholat berjamaah nih, sholat berjamaah, kata Imam Abu Hanifah, lu nggak baca apa-apa, pokoknya lu ikutin aja tuh imam, sah tuh. Imam Abu Hanifah kayak begitu tuh. Kita nggak baca apa-apa, udah ikutin aja gerakan dia dari takbiratul ihram sampai salam, udah ikutin aja. Ya, lu anteng nyaman ikutin aja, dia ruku lu ruku, dia sujud, dia itidal lu itidal, dia salam lu salam. Kata Imam Abu Hanifah, ini makmum sholatnya sah. Tuh. Imam Abu Hanifah salah satu mazhab di kalangan Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, maka ulama-ulama kita dulu memberikan referensi ikutin 4 mazhab, boleh. Ya, ikutin nih. Ini Imam Ahlussunnah, Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abu Hanifah. Ya, tapi di Asia Tenggara ini kebanyakan yang kita ikutin Imam Syafi'i. Kalau Imam Maliki itu larinya ke Afrika. Ya, Imam Abu Hanifah sedikit sekali adanya di Baghdad. Dan di Ginari masih ada mazhab Imam Abu Hanifah, itu Imam Ahlussunnah. Ya, lupa lagi sholat. Ini berapa rakaat gue nih? Ya, 3 atau 2 rakaat ini. Di dalam sholat kita ragu, ini 3 apa 2 nih sholatnya. Pernah nggak kita ngalamin gitu tuh? Al-Fatihah Langsung bismillah, langsung serat. harus dibaca Al-Fatihah. Ini rakaat. Lupa wajar, jangan nyalahin. Lupa wajar. Ya. 2 apa 3 nih. Kalau kita berjamaah, urusan imam bertanggung jawab. Enaknya jadi makmum gitu tuh. Tapi kalau kita lagi sendiri, munfarid salat 2 atau 3, mana yang kita ambil? 2 apa 3? 2. 4 apa 3? 3. Nah, itulah kaidah fikih al-yaqinu la yajulu bisa. Kaidahnya itu yakin nggak bisa dikalahkan dengan yang ragu-ragu. Jadi ambil yang sedikit itu kalau kita tuh dalam perkara sholat, tawaf, ya, haji, umroh, banyak yang suka keder. Biasanya udah aki-aki. dia kagak ngitung. Pertama dia hitung, dia lupa. Waktu pertama nih, ya, pertama dia di Rukun Yamani, kemudian di Hajar Aswad dia lambaikan sambil Bismillah dikecup. Dihitung nih, ini 1 nih putaran pertama. Dia mulai tuh satu tuh. Diputar lagi 2. Nah kesononya dia lupa. Udah berapa muter ini? Udah berapa kali tawaf ini? Udah kecapean, apalagi kalau tawafnya jauh. Kalau dekat Ka'bah itu makin dekat Ka'bah makin cepat tawafnya. Ya lingkarannya makin dekat. Tapi kalau makin jauh, apalagi di lantai 2, 3, 4, wah bisa sejam setengah jam, kelamaan, enak penuhan. Kalau dia tawaf dia ragu 3 apa 4, ambil 3, 5 apa 4, ambil 4. Itu kalau kita lupa di dalam tawaf masalah hitungan. Ada sa'i juga ada lupa. Ada jamaah hitungannya salah. Harusnya dari Sofa ke Marwah kan 1, Sofa Marwah 1, Marwah Sofa 2, Sofa Marwah lagi 3. Dia kagak nggak ngitung kayak begitu. Pulang pergi Sofa Marwah 1, Sofa Marwah 2. Jadi berapa deh sa'inya? 14. Bayangin ada nggak yang begitu? Ada. 3 apa 4? 3, 5 apa 4? 4 tuh kalau nanti
Kita ngalamin di dalam sholat, di dalam tawaf, di dalam sa'i, lupa, ambil yang dikit. Ya ambil yang sedikit. Lupa, namanya lupa. Gue udah bayar utang belum lo ya? Hah? Lupa misalnya bayar utang, gue udah bayar utang belum lo? Hukumnya hukum asalnya apa? Belum. Asalnya belum bayar lo lah, bayar sekarang. Lupa. Itu manusiawi, itu dimaafkan oleh Allah. Lupa itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu, itu rukhsah jadinya. Dalam perkara-perkara yang lain tentang lupa, itu tentang keliruan yang nggak disengaja, itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita punya Tuhan yang maaf-maaf, ya. Tuhan yang maaf-maaf. Sedosa apapun kita, sebesar apapun dosa kita, Allah maafin. Salah, tobat, dimaafin sama Allah. Selama napas masih belum sampai di tenggorokan. Kita melakukan kesalahan, langsung istighfar, astagfirullahaladzim, ampuni saya ya Allah, wa atubu ilaih, saya bertobat ya Allah kepadamu. Dia lakuin salah lagi, istighfar lagi, tobat lagi, diampunin nggak sama Allah? Diampunin, tetap diampunin. Kita punya Tuhan yang maha pengampun, penyayang. Di hadis arba'in sebelumnya kan, siang hari Allah membentangkan tangannya untuk menerima taubat hambanya yang bermaksiat di malam hari. Di malam hari Allah bentangkan tangannya untuk menerima taubat hambanya yang bermaksiat di siang hari. Pintu taubat terbuka. Jangan kita bilang, wah lu gak diampuni dosa, jangan. Dulu ada kasus di kalangan Bani Israel. Nabi lagi kumpul kayak begini. Nabi cerita, dulu ada seseorang yang dia pengen taubat betul-betul. Jadi niat taubatnya tuh betul-betul. Tapi dosanya berat, dosa besar. Kesalahannya apa? Nabi bilang dia telah membunuh 99 orang. 99 orang dibantai, dibunuh gitu. Tapi dia pengen niat taubat betul-betul, pengen taubat kembali kepada Allah. Kenapa? Hatinya nggak enak, nggak tenang. Orang yang banyak dosa, orang yang banyak salah keliru, kalau nggak taubat, ini hatinya resah, gelisah. Ya, makanya para koruptor itu jangan lihat dia bahagia banyak duit, enggak, hatinya tetap gelisah, dia nggak bisa dibohongin itu nurani. Akhirnya dia tanya ke sana kemari, mana sih orang alim? Saya pengen betul-betul pengen nanya tentang dosa saya, masalah saya ini kira-kira dimaafin apa enggak? Akhirnya ada nih, kita di sana. Dulu bahasanya rahib buat orang-orang Yahudi, Bani Israel, rahib. Di sana ada rahib. Didatengin tuh rahib. Dia ceritain tuh merahib dosa dia, kesalahan dia, yang hatinya resah gelisah, tapi saya pengen taubat. Kira-kira Allah ampunin nggak nih dosa saya? Diterima nggak taubat saya? Ini kata rahib, dia bilang apa? Enggak diampunin. Kesalahan itu udah berat, udah dosa, kesal dia. Akhirnya tuh si rahib apa? Ditusuk, dibunuh. Karena dia kecewa gitu, dia kecewa. Bukan itu jawaban yang diinginkan, dibunuh. Jadi berapa itu? Cepet jadinya, jadi 100 dibunuh hari ini. Tapi tobat ini, gelora tobat, dia pengen tobat terus. Dia tanya sono lagi, di mana sih? Tunjukin lagi, coba datang ke rahib sono. Kalau yang pertama ini dia ahli ibadah, bukan ahli ilmu. Ini rahib yang pertama ahli ibadah, tapi bukan ahli ilmu. Kan ada orang ahli ibadah, zikirnya rajin, salawat, tapi nggak ada ilmunya. Coba datang ke sono, dia bukan hanya ahli ibadah, tapi dia ahli ilmu. Didatengin, dia ceritain, dia pengen tobat, hatinya selalu resah, bergelisah, menghantui, nggak enak, nggak nyaman. Dia ceritain, apa dosanya? Saya habis bunuh 100 orang. Yang terakhir kayak antum nih, begini orangnya, gitu. Maksudnya rahib kok kayak sekarang, ya ustadz lah, kiai, gitu. Kira-kira diterima nggak taubat saya? Dia ahli ibadah, tapi ahli ilmu. Dibilang kita punya Tuhan yang maha pengampun, penyayang, diterima taubat ini. Tapi satu syaratnya, apa syaratnya? Tinggalin kampung inti. Tinggalin, inti harus hijrah, tinggalin kampung inti udah rusak, udah bobrok, udah bejat. Manusianya udah pada rusak, nggak bener, tinggalin udah.
engkau hijrah pindah ke satu kampung sana? Hah? Pindah ke kampung sana, di sana masyarakatnya beribadah kepada Allah, mereka saling tolong menolong, saling bantu membantu. Di mana ada orang yang ingin merusak persatuan kesatuan, mereka nggak terpengaruh. Sana hijrah katanya, berangkat dia, niat tobatnya betul-betul. Ternyata di tengah jalan, baru setengah perjalanan, tinggal setengah lagi tempat yang dituju, malaikat maut ambil nyawanya. Dia ambil malaikat maut. Nah, kematiannya dia ini terjadi perdebatan di kalangan malaikat rahmat sama malaikat. Jadi bukan manusia aja yang berdebat, malaikat berdebat. Kata malaikat azab, malaikat rahmat, ini jatah aneh. Kata malaikat rahmat, enggak, ini jatah aneh, kata malaikat azab. Kata malaikat rahmat, kenapa? Belum berbuat, belum sholat, belum puasa, belum dan sebagainya. Baru niat doang. Tapi kata malaikat rahmat, udah niat dia. Kan orang pengen niat baik, dibalas berapa? Dibalas satu yang sempurna. Dia udah niat berdebat. Ini perdebatannya nggak ada titik temu. Allah kirim ya malaikat yang menyerupai manusia. Dikirim. Terus apa? Kata malaikat yang dikirim oleh Allah, diutus oleh Allah untuk menengahi malaikat rahmat azab. Ukur coba. Kalau memang jaraknya lebih dekat kepada kampung yang dituju, ini milik malaikat rahmat. Tapi kalau masih jauh kampung yang dituju, ini milik malaikat azab. Itu pada dasarnya masih jauh kampung yang dituju. Tapi Allah Subhanahu wa taala, lihat Allah kalau udah cinta sama orang, iza arada say'an ayyakula lahu, dirubah sama Allah. Dirubah yang jauh jadi dekat. Setelah dihitung apa? Sejengkal. Jaraknya sejengkal menuju kampung yang dia tuju. Berarti lebih dekat ke kampung yang jadi milik siapa? Milik malaikat rahmat. Dan malaikat azab enggak demo, enggak marah-marah, logowo, nerima. Ya udah, emang inti yang benar tuh. Diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Seberat apapun kita, sebesar apapun dosa kita, insyaallah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lupa ya, itu maafkan ya. Jadi kalau kita ada orang yang lupa, maafin ya, karena Allah aja maafin. Dan yang terakhir apa? Wa mas tukarihu alaih, itu sesuatu yang dipaksa. Sesuatu yang dipaksa itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu. Jadi dipaksa kita dan kita melakukannya terpaksa, dipaksa, itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya apa? Kita dipaksa dan kita terpaksa melakukan itu, dan kita tidak menginginkan melakukan itu, ini dipaksa, mengancam diri kita, mengancam jiwa kita dipaksa. Contohnya apa itu? Hah? Lihat Amr bin Yasir, kalau Bilal bin Rabah, dia istiqomah ahad, gedik ahad. Yasir, Amr bin Yasir sama disiksa sama Bilal, dia nggak kuat dengan siksaannya, tapi hati tetap dia beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasul. Dia disuruh mengatakan keluar dari agama Muhammad. Amr bin Yasir, bapak ibunya sudah dibantai, sudah dibunuh oleh majikannya Umayyah bin Khalaf. Lalu Amr bin Yasir dia mengatakan, saya keluar dari agama Muhammad. Lidahnya, tapi hatinya dipaksa dia. Lalu ada yang melaporkan kepada Rasul, ya Rasul, Amr murtad, Amr keluar dari Islam. Turun surat Ali Imran ayat 28.